Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan bahasan tentang integral lipat 2 atau kita singkat ILD ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ILD pada bidang persegi panjang. Jadi kalau daerah D-nya itu berupa persegi panjang ya. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana kalau bidangnya berupa bidang sebarang. Ingat bahwa bidang D ini adalah bidang proyeksi dari kurva permukaan ruang ZFX, Y di bidang X, Y ya, atau dalam bidang XY lah ya. Jadi seandainya proyeksinya berupa bidang yang sebarang ya, biasanya dibatasi oleh kurva, dua kurva dan garis itu secara umum ya. Jadi kalau kita perhatikan misalkan pada gambar A di sini, daerah D ini dibatasi oleh garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, kemudian garis Y atau kurva Y sama dengan alfa X, Y sebagai fungsi X, kemudian yang kedua yang bagian atas adalah kurva Y sama dengan beta X. Jadi pada gambar A ya, jadi untuk gambar A, gambar A daerah D-nya itu bisa kita ungkapkan secara matematis dengan ungkap himpunan ya. Jadi himpunan X, Y sedemikian rupa di mana X-nya dibatasi oleh garis yang paling kiri adalah garis A, X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Kemudian Y-nya dibatasi oleh dua kurva ya, Y sama dengan alfa X dan beta X. Itu untuk gambar A ya. Nah, nanti kita akan tuliskan untuk yang gambar B ya. Nah, kalau seandainya ada integral, nah integral dalam daerah D dari fx, y dA, maka dapat dinyatakan oleh integral berulang seperti ini ya. Nah, fx, y kita ganti, nah isinya pakai dx dy atau dy dx ya. Dan itu kan boleh dy dx atau dx dy. Nah, namun di sini yang bagian dalam batas integral adalah batas yang kurva. Jadi berarti yang alfa x, batasnya alfa x sampai beta x, dan yang bagian luar adalah yang konstanta, yang garis ya, jadi A sampai B. Sehingga karena yang alfa x dan beta adalah batas untuk Y, berarti ini dy dulu ya. dy baru diintegralkan terhadap x ya. Ini bentuk atau cara menghitung integral berulangnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan pada gambar B, untuk gambar B, daerah D-nya kita bisa ungkapkan oleh himpunan titik X, Y di mana nah, sekarang yang batas kurvanya adalah X ini ya. Jadi X dibatasi oleh kurva gamma Y ya. Jadi sebagai fungsi Y sampai atau dan X sama dengan delta Y. Kemudian Y-nya dibatasi oleh garis Y sama dengan C dan garis Y sama dengan D. Nah, kalau ada fx, y diintegralkan di dalam daerah D, ya, bidang sebarang ini, fx, y dA, maka integralnya, integral berulangnya ya, fx, nah yang dalam itu yang berarti yang ini nih, gamma y, ini delta y, ini berarti batas untuk x, berarti dx dulu, baru ini batas dy yang paling luar ya, yakni c sampai d. Oke ya, jadi itu cara menghitung integral lipat 2 pada daerah bidang sebarang ya. Oke, sebagai contoh kita lihat
Kita lihat dulu cara menghitung bisa apa integral ini ya. Integral berulang untuk daerah untuk batas yang bagian dalam berupa kurva. Misalkan integral 2x ditambah dengan y dA, langsung saja, misalkan dy dx, di mana ini dari dari x kuadrat sampai 2x misalnya. Ini dari 0 sampai 1 lah ya. Nah, ya menghitungnya seperti biasa saja ya. Jadi kita menghitung integral berulang, kita hitung bagian yang dalam dulu, berarti integral 0 sampai 1. Nah, yang bagian dalam ini diintegralkan terhadap apa? Terhadap y ya. Terhadap y berarti ini kan 2x, integral terhadap y berarti 2xy ya. 2xy. Ya, kali ini kan dianggap konstanta kan ya. Nah, y-nya adalah apa? Integralnya setengah y kuadrat. Dengan batas dari x kuadrat sampai 2x. Jangan lupa ini masih menyisakan dx ini. Oke, saya pindah sini. Nah, yang ini yang kita masukkan 2x dulu, tapi ke sini kan ya. Oke, 2x. Satu-satunya kita masukkan berarti ini integralnya tetap 0 sampai 1. Berarti 2x dikali, masukkan dulu 2x ini. 2x kurangi dengan x kuadrat. Ditambah dengan setengah. Kita masukkan dulu apa? 2x dulu, berarti tapi dikuadratkan ya. 2x dikuadratkan. Dikurangi dengan, kalau kita masukkan, x kuadrat ya. X kuadrat dikuadratkan. Baru ini dx ya. Oke, integral 0 sampai 1. Ini berarti apa ini? 2x kuadrat, 4x kuadrat, maaf, 4x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3. Kan ya? Ditambah dengan, ini kan berarti setengah, ini kan berarti jadi berapa ini? 4x kuadrat ya. 4x kuadrat dibagi dengan 2 berarti 2x kuadrat ya. 2x kuadrat dikurang jadinya ya. Setengah x pangkat 4 ya. X pangkat 4. X. Oke, bisa kita dapatkan ini berarti apa ini? Ini 4x kuadrat dengan 2x kuadrat kan jadi berapa? 6x ya, 6x kuadrat ya. 6x kuadrat diintegralkan jadi berapa? Jadi 3x pangkat 2x pangkat 3 ya. Oke, ini 6 kan kalau dipangkat 3 jadi 6 bagi 3 jadi 2 ya. Oke. 2. Oke, sekali lagi 4x kuadrat dengan 2x kuadrat kita gabung dulu ya jadi 6x kuadrat ya. Oke, saya tandai dulu ya, ini kita gabung jadi apa? 6x kuadrat. Diintegralkan kan jadi pangkat 3 kan ya? 6 bagi 3, 2. Oke. Kemudian yang ini integralnya kan jadi pangkat 4 kan ya? Jadi min, karena jadi pangkat 4 berarti bagi 4, berarti setengah ya. Setengah x pangkat 4. Terus tinggal ini sekarang. Minus lagi ya. Minus, jadi pangkat 5. Berarti dibagi dengan 5 lagi, setengah bagi 5 jadi 1/10 ya. 1/10 x pangkat 5. Masukkan batasnya 0 sampai 1. Nah, kalau dimasukkan 1 berarti kan nih berapa? 2. Kan kalau ini nanti 2 kali 1 kurang 0 ya. Ini kan dimasukkan juga 0 ya. Ini juga 1 kurang 0, 1. Ini 1 kurang 0, 1. Berarti 2 ditambah setengah dikurangi 1/10. Berapa itu? Jadikan per 10. Ini berarti 5/10. Ini 20/10. 20 dikurangi 5 dikurangi 1. 14 ya. 14/10. Oke, ini 14/10. Oke, silakan cek ya. Siapa tahu saya keliru ya, cek. Baik ya, ini cara menghitung integral berulang ya. Kalau bagian batasnya berupa kurva ya. Baik.
Contoh yang berikutnya misalnya daerah D dibatasi oleh misalkan kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis misalkan Y sama dengan X. Oke. Tentukan misalkan ya. Tentukan integral D dari misalnya XY ya, XY ya. XY DA. Oke ya. Nah, untuk mendapatkan atau menghitung integralnya ya kita harus tahu daerah D-nya dulu ya. Jadi kalau kita gambarkan dahulu, kita sketch daerah D-nya ya, sketch daerah D. Itu langkah pertama ya, karena kan kita belum tahu bagaimana cara menghitung integral berulang ya kan ya. Jadi kita harus gambarkan dulu. Bagaimana cara menggambarkan itu? Ya kita punya dua dua kurva, dua garis, satu kurva, satu garis ya. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X. Pertama adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Kan kurva X kuadrat itu parabola ya, parabola terbuka ke atas. Kalau digambarkan kira-kira bentuknya, ya, anggap saja pas ya. Oke sih sama dengan apa? X kuadrat. Kemudian garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah ya, garis ini kan. Di mana kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 kan ya. Kalau kita ambil satunya di sini nih. Ini 1, maka ini pun apa? 1. Jadi kalau gambar garis cukup ambil 2 titik saja. Ini 2 titik. Titik ini ya. Maka kita akan dapatkan gambar ini. Nah, ini dia. Yang ini adalah garis Y sama dengan X. Mana daerah D-nya? Ya, daerah D-nya adalah dibatasi oleh garis ini tepinya kan ya, dan kurva ini. Maka berarti ini daerah D-nya ya. Yang diarsir. Oke, ini daerah D-nya. Oke, ini adalah daerah D. Nah, lalu tinggal nyatakan daerah D-nya. Nah, bagaimana dinyatakan dalam notasi himpunan? Ini bisa dua cara kita nyatakan daerah D ya. Di dalam menyatakan D dalam notasi himpunan ya. Oke, jadi menyatakan D dalam notasi himpunan. Langkah kedua kalau misalkan kita mendapatkan persoalan seperti ini ya, notasi himpunan. Cara yang pertama, nah karena bentuk seperti ini, kita bisa buat yang garisnya adalah X. Jadi berarti kalau garisnya X maka batas kurvanya adalah Y. Ya. Jadi daerah D, nah yang pertama daerah D yang bisa dinyatakan oleh himpunan X, Y, di mana X-nya dibatasi, nah garis yang paling kiri itu adalah garis X sama dengan 0. Kan ya? Dibatasi oleh 0 sampai yang paling kanan, ini bayangkan ada garis X sama dengan 1. Kemudian Y-nya
Nah, batasnya dari yang kurva yang bawah dikurangi kurva yang atas. Yang bawah adalah apa nih? X kuadrat ya. X kuadrat. Dan yang atas adalah kurva Y sama dengan X. Nah, ini yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, boleh juga kalau misalkan kita ambil yang konstannya adalah Y. Y-nya dari mana teman? Ini kan Y-nya dari paling bawah, ini kalau kita buat garis, Y melewati titik 0 kan ya, berarti garis Y sama dengan 0. Sampai garis Y sama dengan 1 di sini kan ya, ini kan tadi 1,1 ya. 1,1 di sini. Berarti yang, nah, D-nya X, Y sedemikian rupa di mana X-nya sekarang yang variabel, Y-nya yang konstan. Nah, Y-nya kita tuliskan dulu, sudah tahu dari berapa? Y-nya dari 0 sampai 1 juga ya. 0 sampai 1. 0 sampai 1. Dan, nah, X-nya gimana? Nah, X-nya dibalik fungsinya. Yang paling kiri ke yang paling kanan, gitu kalau X. Nah, yang paling kiri apa? X sama dengan Y, berarti dari Y yang paling kiri sampai, nah ini kita ubah jadi apa? Bukan Y kuadrat, tapi X sama dengan berapa Y, gitu kan ya? Berarti X sama dengan apa? Akar Y. Berarti sampai X akar Y. Oke, jadi daerah D ini dapat kita nyatakan dengan dua cara. Boleh menggunakan ini, ya. Yang pertama, di mana yang dibuat konstannya atau garisnya adalah X, gitu. Kemudian kurvanya adalah Y dari bawah ke kurva yang atas. Kemudian boleh juga, kebetulan boleh juga, bisa juga kan kalau kita ambil batas paling atasnya adalah garis Y sama dengan 1 dan batas paling bawahnya adalah garis Y sama dengan 0. Maka kurvanya batas X untuk yang kiri sebagai fungsi Y dan X untuk yang kanan sebagai fungsi Y. Ya. Nah, menghitung integral ini juga berarti boleh dengan cara yang pertama, boleh dengan cara yang kedua. Jadi, terakhir adalah hitung integralnya. Nah, ini langkahnya ya, hitung integralnya. Yakni integral, nah kita lihat yang pertama ya. Jadi untuk yang pertama kita pakai yang ini. Berarti integral D dari XY dA kita ganti menjadi integral. Nah, yang konstannya X 0 sampai 1 batas yang garisnya ya. Kemudian ini X apa? Ini X kuadrat sampai X gitu kan? Berarti XY. Nah, D apa dulu? Ya, ini karena DY dulu berarti kan ya, karena yang variabel di dalam. DY baru DX. Oke, berarti sama dengan integral 0 sampai 1. Ini terhadap ya, berarti setengah XY kuadrat. Dengan batas, nah jangan lupa batasnya, dari X kuadrat sampai X, dx. Oke, proses dulu yang dalam, 0 sampai 1-nya tetap. Yang diganti Y-nya ya, berarti ini berarti setengah X dikali, nah langsung saja, masukkan X ini, jadi X kuadrat ya, X kuadrat dikurang, masukkan X kuadrat ke sini, jadi X pangkat 4 ya, X pangkat 4. Jangan lupa ada dx-nya, atau integral 0 sampai 1 setengah X pangkat 3 ya, dikurangi dengan setengah X pangkat 5 dx. Apa hasilnya ini? Hasilnya adalah 1/8 ya, 1/8 X pangkat 4. Ini ya, ini jadi pangkat 6, jadi min 1/12 ya. 1/12 X pangkat 6, X pangkat 6 dengan batas 0 sampai 1. Nah, kalau kita masukkan, coba ya. Kalau kita masukkan 1 kan berarti 1/8 ya.
Kalau kita masukkan 0 dikurangi 0 ya. Jadi ini tinggal masing-masing nih. 1/4 dikurangi dengan 0/4. Ini 1. Ini juga 1 ya. 1/6 dikurangi dengan 0. 1. Sehingga ini 1/8 dikurangi 1/12 ya. 1/8 dikurangi dengan 1/12. Oke, jadikan per 24 ya. Per 24. Ini kali 3, ini kali 2, berarti 1 ya. 1/24. Oke, 1/24. Baik ya. Kita hitung sekarang pakai cara yang kedua. Dengan daerah D yang kedua. Jadi integral dx y dA bisa kita hitung jadi batas luarnya 0,1 untuk y, batas dalamnya untuk x. Jadi apa? Y sampai akar y. Oke, y sampai akar y. Y sampai akar y. Ini xy, berarti dx dulu, baru dy. Ya. Berarti sama dengan integral 0 sampai 1, kita proses yang dalam. Terhadap x berarti setengah x kuadrat y, dengan batas y sampai akar y. dy. Nah, hati-hati yang dimasukkannya ke sini ya, ke x-nya ya. Berarti integral 0 sampai 1 kita langsung aja sebentar ya. Masukkan akarnya dulu ke sini. Akar yang dikuadratkan, kan masukkan akarnya menggantikan x ya. Nah, x ya yang tadi variabelnya. Berarti jadi y dikali y jadi setengah y kuadrat ya, setengah y kuadrat dikurangi, masukkan sekarang untuk y ke sini. Jadi y pangkat 2 dikalikan dengan y, berarti y pangkat 3. Oke. Jadi dikurangi setengah y pangkat 3 dengan terhadap apa? Y. Oke. Setengah y pangkat 2 diintegralkan, jadi 1/5 ya. 1/5. Oh, salah, maaf. Ini kan jadi pangkat 3 ya, di 1/6 ya. Oke. 1/6. 1/6 y pangkat 3 dikurangi, ini berapa ini? Ini jadi pangkat 8 ya. 8 y pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1. Berapa ini? Kembali masukkan kalau 1. 1 1/6 berarti dikurangi 1/8. Kalau 0 ya 0, ini 0 ya kan ya. Berapa 1/6 kurangi 1/8? Jadikan juga per 24. Ini kalikan berapa ini? Kali 4, ini kali 3. 4 kurangi 3, 1. Oke, ya. Jadi kita lihat hasilnya gimana? Sama kan ya? 1/24. Yang ini 1/24. Ya. Jadi kalau artinya bahwa kalau daerahnya sama ya, urutan pengintegralannya ya dengan urutan pengintegralan meskipun urutan pengintegralannya berbeda, kalau daerah D-nya sama ya, maka hasilnya akan apa? Akan sama ya. Akan sama saja hasilnya ya. Oke. Nah, makanya nanti akan kita coba bahas pada video yang akan datang ya, bahwa terkadang kita menghitung integral dalam satu urutan itu lebih mudah dibandingkan dengan urutan yang lain. Jadi kalau misalkan kita hitung dalam urutan dx dy, misalnya lebih mudah kalau misalkan kita hitung kalau urutannya dy dx. Untuk daerah yang sama, itu boleh jadi terjadi seperti itu. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana cara mengubah urutan pengintegralan. Jadi contoh ini sebenarnya sudah memberikan gambaran ya bagaimana mengubah urutan pengintegralan. Asalnya dari dy dx menjadi dx dy. Jadi intinya harus tahu dulu daerah D-nya gitu, bagaimana gambarnya. Oke. Sementara sampai di sini dulu.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.